Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Chouseisin dan Caesar episode ke-9. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Nah, jadi di episode sebelumnya ada pertarungan antara Ryoko melawan Mika dan juga pertarungan antara Dolph Cruz melawan Garuda, di mana si Garuda ini beneran hancur lebur dan juga adanya naga raksasa yang muncul. Episode 9 mengejutkan, wujud asli Karin. Oh my god. Ini diambil 20 tahun lalu oleh satelit NASA. Oh, itu naga yang kemarin. Bahwa ada berita penting tentang naga raksasa yang hidup mengitari orbit bumi. Ada teori kalau dia adalah dewa pelindung bumi. Jadi dia membawa Garuda pergi ya. Sepertinya lebih tepatnya dia menyelamatkan Garuda, sisa dari peradaban manusia kuno bernama Cloud Dragon. Tapi dia mau terbang dan Garudanya diperbaiki. Cloud Dragon bisa dikatakan kapal induk Chouseisin. Udah jadi lagi tuh sayapnya. Tidak apa-apa jika kita membiarkan Garuda pada Cloud Dragon. Sebelum mengkhawatirkan Garuda, aku lebih mengkhawatirkan Ken sekarang. Setelah pertarungan terakhir emang rada-rada tertekan ya. Tapi keren sih. Akhirnya dia mulai berlatih buat jadi lebih kuat cuy. Ya mau gimana lagi, di pertarungan terakhir dia benar-benar dibully habis-habisan. Oh my god, ini kayaknya si Hiran beneran suka sama Ken dah. Lain kali aku tidak ingin dikalahkan lagi. Iya, kocak anjir si Ken. Setelah Densuin atau si Akira nyelamatin temennya si Tenma, jadi si Tenma ini kayak nggak pengen ngelawan si Akira lagi. Jika kita bisa berbicara satu sama lain, mungkin kita bisa mengatasinya. Si Ryoko atau Velso kayaknya mau kabur. Enggak deh, malah dijemput sama si Jin. Aku takkan kembali padanya lagi. Aku tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Suku api bukanlah musuh kita. Oh my god, let's go Ryoko. Aku yakin Akira juga memikirkan hal yang sama. Anjir, ini mah si Jin kayaknya bakalan ngikutin si Ryoko deh. Kalau si Ryoko bakal keluar dari si Karin, si Jin ya kayaknya bakal ikut-ikut aja. Ini siapa lagi? Lah, si Karin. Loh, Akira juga. Bukankah kita yang selalu memulai pertarungan ini? Aku tidak yakin suku api dan suku tanah ingin bertarung. Ini kayaknya pasukannya si Misogoni deh. Ini tim yang udah nyiap untuk nyerbu Karin maksudnya. Aku merasa perkataan suku api lebih bisa kupercaya dibanding perkataanmu. Akira juga merasakan hal yang sama. Aduh, si Akira ini tuh kan menurut gue beneran kayak punya rasa terima kasih pribadi ke si Ryoko Karin. Itu lebih baik daripada menjadi boneka wanita ini. Ryoko bakal lawan Karin. Aduh, si Akira ngapain ikutan sih anjir? Nice. Anjir, pakai batu itunya. Aduh. Untung si Velso tuh baik ya, mereka nggak dibunuh loh. Temui aku di laboratorium Karasu Forest. Wah, kacau, malah sendiri. Ini adalah markas besar suku angin. Sayangnya mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran kami. Pasukan Departemen Pertahanan Nasional. Dan Caesar bukanlah musuh, tapi suku angin sudah diperdaya oleh Saiki Karin. Untuk mencegah itu, mereka harus disingkirkan. Siapa kau sebenarnya? Oh my god, ini reveal apa lagi? Aku ketua misi dari Departemen Pertahanan. Itu alasan kenapa si Profesor Horiguchi itu bisa dibiayain. Oh my god, si Misonogi ini pengen Grand Caesar. Kekuatannya itu dipakai buat ngelindungin Jepang doang. Sedangkan si Horiguchi ini mikir ya Grand Caesar ini dipakai untuk ngelawan pasukan atau kekuatan dari luar angkasa. Si Akira doang yang masih tetap sama Karin. Aku tidak akan menjadi apa-apa jika itu tanpa bantuanmu. Aku percaya semuanya padamu. Aku siap mengikutimu bahkan jika itu sampai ke neraka. Anjir, dicuci otak. Ini siapa nih yang di belakang? Mereka berdua bingung ya, sekarang kita harus ngapain cuy? Ini juga mereka berdua bingung, ini si profesor kemana? Misonogi. Aku kehilangan kontak dengannya. Wah, bohongan. Sepertinya suku angin mengalami permasalahan internal. Wah, anjir, si ini malah mau adu domba suku angin dengan suku api. What the hell, ini konfliknya jadi makin ribet banget. Si Tenma mau nanya ke si Akira ini. Ya, dia emang lagi gak ada di rumah sakit sih. Si Go. Anjir, ini siapa? Ternyata si Jin atau Dale ini menurut gue orang baik deh. What? Anjir, alien. Ini kayaknya Karin deh. Soalnya bajunya baju yang dipakai Karin. Pengkhianat harus mati, Velso. Oh my god, beneran si Karin coy. Aku seorang Akelonji. Anjir, langsung hilang. Kayaknya ini titik dimana akhirnya suku angin sama suku api bakal bersatu deh.
Wow, semuanya lawan si Karin. Let's go, Tragos juga ikutan. Nice, kena Falcon Bow. Kenapa nih? Kaburkah? Wah, enggak, masih bertarung. Kabur. Tidak kusangka jadi itu identitas sebenarnya dari Karin. Sepertinya aku berhutang pada kalian. Anjir, let's go Ryoko. Oh my god. Si Ryoko ini cantik banget sumpah. Apalagi pas sifatnya jadi lebih mudah senyum. Pertarungan melawan sosok menyeramkan yang bernama Ankelonji baru saja dimulai. Jadi ya, itu dia untuk reaction episode 9 dari Chouseisin Grand Caesar. Seperti biasa, episodenya masih tambah seru. Bisa dibilang konfliknya itu malah makin melebar dan ini bagus sih. Dari suku api ada konflik tersendiri ya antara Profesor Horiguchi dengan si Misonogi. Jadi bisa dibilang Misonogi itu kayak menteri pertahanan yang ada di Jepang sana. Dan itu alasannya kenapa dia bisa ngesponsorin Horiguchi untuk menemukan Grand Caesar. Tujuan Misonogi dengan Horiguchi ternyata berbeda. Horiguchi ini mikir kalau kekuatan dari Grand Caesar ini dipakai untuk melawan ancaman dari luar angkasa. Sedangkan Misonogi sebagai menteri pertahanan, ya dia pengen kekuatan Grand Caesar ini digunain buat Jepang aja. Sedangkan dari suku angin, konflik internalnya itu adalah tentang Karin dengan Ryoko. Si Ryoko akhirnya kayak ngeluarin semua isi pikirannya tentang apa yang dia nggak suka dari Karin. Dan pada akhirnya Ryoko dan juga Jin, mereka berdua itu pergi meninggalkan suku angin. Sedangkan Akira, dia tetap bertahan dengan si Karin. Dan entah kenapa si Akira ini kayak sehormat itu sama Karin. Padahal dia tahu Tenma dan kawan-kawannya sih kayaknya ini nggak salah. Ngomongin Karin, kita akhirnya diperlihatkan wujud asli dari Karin. Dia nyebut dirinya itu sebagai bagian dari ras Akelonji. Ya bentuknya sih udah terlihat bener-bener alien banget. Kekuatannya sih menurut gue cukup simple ya. Cuman bisa ngeluarin petir-petir, terus kayak bisa terbang. Oh iya, tangannya juga bisa manjang. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang begitu spesial banget. Tenma, Mika, dan Go yang sedang melihat Velso melawan Akelonji pun akhirnya ikut bertarung. Dan di episode ini sepertinya ya emang udah fix resmi ya. Kalau suku angin kecuali Akira sudah bergabung dengan Tenma dan kawan-kawan. Dan seriusan ini mah, Ryoko setelah bergabung dengan Tenma dan kawan-kawan walaupun cuma sebentar lebih mudah senyum, lebih cantiknya itu keluar gitu. Kalau sebelumnya kan waktu bareng Karin ya dia bener-bener judes banget mukanya. Bahkan gue sendiri gak ngira kalau si Ryoko ini bisa sesenyum itulah. Oh iya, jangan lupain juga si Jin ya, yang dia mah ngikutin Ryoko kemana-mana. Oh iya, tentang naga yang muncul dan ngambil Garuda di episode kemarin itu, ternyata namanya adalah Cloud Dragon. Dan bisa dibilang Cloud Dragon ini kayak kapal induk dari Chouseisin. Dan ya kita bisa lihat sendiri kalau si Garuda yang sebelumnya itu udah cukup hancur, diperbaiki oleh si Cloud Dragon. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 9 dari Chouseisin Grand Caesar. Sekali lagi, terima kasih banyak buat yang udah menonton, dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Ciao.